Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke BIFPOD atau Bakti Idata Vocational High School Podcast yang kita adain dari proker OSIS kami di angkatan 26. Tepuk tangan. Ini podcast pertama kali yang diadain karena tahun kemarin cuma gimmick katanya. Katanya, gue nggak tahu. Katanya gimmick doang. Tapi di sini gue mau kenalin diri gue sebagai host namanya Rafa Putra sebagai ketua OSIS dan samping gue Malik Kadafi Algoni sebagai wakil ketua OSIS di angkatan 2027. Cakep. Oke, di sini kita mau adain ya podcast, namanya podcast benar. Tapi di sini ada dua special guest yang Spesial. Gila Edan kali spesial. Dua special guest yang udah alhamdulillah lengser. Di sini kita ada ex ketua dan wakil ketua OSIS SMK Bakti Idata, Alif sama Adian. Halo semuanya. Gila Edan kali. Silakan kenalin. Oke, dari gue dulu ya. Oke, sebelumnya Ya, boleh. ya kenalin, gue Ardian Adiat Namawira, gue ex ketua OSIS angkatan 2026. Oke, dikunya assalamualaikum semuanya. Jawab dong, ini di sini banyak, nonton banyak juga ya. Cakep. Ya tanpa gua kenalan pasti udah kenalan nama gue siapa. Perkenalan nama gue Muhammad Abzakyudin tapi bisa dipanggil Alif aja. Itu gue sebagai ex wakil ketua OSIS tahun 2026. Halo gitu. Boleh. Tapi kayaknya ada yang aneh, Lik. Ada sih yang aneh sih harusnya ini. Kok masih pada pakai almet ya? Biarin dong. Iya, mau masalah lu dong. Mau dibuka atau gimana? Buka nggak nih Pel? Buka kan udah lengser ya. Boleh. Boleh lah, bukalah. Jangan dibanting gitu dong. Mahal. Jangan itu mahal. Aduh. Mohon maaf ya, minggu cuma 2 karena biasa kita kekurangan peralatan. Ini bawa kerja. Wes. Siap. Beban kerja. Oke. Di sini kita ngobrol santai aja, Aman. Santai. Kita nggak mau ambil kayak terlalu personal gitu, nggak. Ini cuma ngomongin ya pengalaman jadi OSIS, ketua wakil pertama kali. Nah di sini gue mau nanya pertama dulu, alasan kalian masuk ke sekolah ini kenapa? Kayak last choice, FOMO, paksa atau gimana? Oke, gue dulu ya. Iya, Oke, boleh. gue tuh Santai aja. awalnya gimana ya? Ketolak PPDB SMA. Awalnya tuh ya udah akhirnya lah gue nyari-nyari kan SMA terdekat dari rumah gue. Ya. Nemulah SMA Bakti Data. Sorry. Nah, tapi entah kenapa tiba-tiba gue daftarnya SMK karena gue udah punya passion. Itu aja. Berarti ini last choice. Bisa dibilang second sih, bukan last Second choice choice. sih. Iya. Daripada last choice. Iya. Panik. Ya udah karena gue punya passion kan, ya udahlah masuk SMK. Ya udah alhamdulillah sekarang masih berlanjut. Tapi seneng masih SMK? Seneng sih. Nggak expect. Oke, nggak expect. Coba Alif. Kalau kalian gimana kalian? Ini gue sebenarnya itu bukan di sini, tapi sebelum gue di Baghdad itu emang kenapa gue masuk Baghdad dulu aja ya, itu karena bener-bener deadline dan dimana tuh bener-bener detik-detik terakhir untuk masuk sekolah SMK. Oke, dan iya. belum dapat di mana-mana sekalipun. Dan di sini juga gue ngikutin temen gue juga yang udah temenan lama lah intinya. Dan itu gue masuk SMK Bakti Data itu pun aneh sih, cukup aneh karena gue tuh salah jurusan. Salah jurusan? Yes, betul. Tadinya mau kemana tadinya? Apa? Tadinya mau kemana? Tadi tuh udah nanya tentang apa jurusan yang berkaitan dengan desain, fotografer segala macem. Wes. Tapi temen gue itu jawabnya itu TKJ. Oh, berarti lu dibohongin ya? Yes, betul. Itu soalnya kayak dibohongin. Berarti lu awalnya mau ke DKV. Yes, betul. Tapi ke TKJ. Ujung-ujungnya di TKJ. Dan gue tuh gak pernah research untuk apa kepanjangan TKJ, RPL, DKV. Tapi langsung aja gue izinnya TKJ aja gue ambil. Tapi lu seneng gak ke TKJ? Seneng gak? Seneng banget gue di TKJ. Oke. Seneng banget gue di TKJ. Kalau kalian gak tahu, ini dua kakak kita ini dua jurusan TKJ. Gue mau nanya, gimana jurusan TKJ di kelasnya? Apakah seru, rame, damai, diem, introvert, coba gimana? Kalau untuk TKJ gue ya, TKJ gue itu udah cukup terkenal untuk angkatan gue sendiri. Dari kelas yang
terberisik tapi terberisik itu tersolid lah. Kelas gue tuh tersolid, nggak pernah pelit, terus nggak pernah pahit, intinya nggak pernah tikus juga. Nggak pernah Ya, tikus. Ya kayaknya semua kelas sudah tahu lah ya kelas kita gimana. Iya, udah terkenal kayak gimananya ya. Tapi balik lagi emang fun sih teman-temannya, walaupun berisik tapi nggak seburuk itu guys. Baik, TKJ tuh. Keren, keren, keren. Sumpah. Nggak seburuk itu. Iya. Bener nggak Malik? Kan ini Malik juga nih TKJ nih. Bener nggak Malik? Ya kalau dari gue sendiri sih ya sebagai anak kelas TKJ nih ya, ngelihat dari abang-abangannya nih dari angkatan 25, 26 sampai angkatan gue sendiri nih yang ke 27. Sama ya. Sama aja. Ya sama aja sih sebenarnya kayak emang turunan sih. Jadi ya emang bandelnya tuh pasti sama, pasti ada bandel-bandelnya dikit lah, tapi ya turun temurun tuh dari kalau TKJ. Teknik boys. Teknik boys itu dia. Maklum teknik boys soalnya ya tahu sendiri TKJ ceweknya tuh ya hitung jari lah Izin, ceweknya. sorry, izin. Ya. Apa sih? Apa lu ini ya dedekan nggak grogi gitu nggak kan? Enggak lah, emang kita udah terbiasa lah ya di interview kayak gini, apalagi untuk masukin podcast baru kayak gini itu Iya. kayak termasuknya santai aja ya Dri ya. Santai aja, oke, santai ya, Itu santai, aja, oke. santai. Oke, nah, lu sudah daftar di SMK nih, udah ambil jurusan. Nah, pas udah pengumuman ada daftar OSIS itu lu tertarik nggak? Nah, dan apa alasannya? Alasannya? Bebas, siapa Gue dulu? dulu. Coba Alik. Eh, gua sebenarnya itu emang di SMP udah pernah pengalaman lah ya jadi ketua OSIS. Terus Oh, wes, untuk pengalaman. SMK ini emang niatnya gue tuh tidak ingin masuk OSIS lagi. Ah, Karena nggak tahu karena emang jadwal gue yang padat dan capek segala itu macem ya. capek banget. Gue tahu gimana jadinya gue gimana tahu jadi OSIS tuh kayak gimana. Iya. Tapi pas itu emang kenapa tertarik? Mungkin emang cari pengalaman dan akademik di SMK tuh satu aja minimal. Oke. Dan tertarik untuk masuk OSIS, dari OSIS habis itu jadi dari anggota ke PLT tiba-tiba jadi wakil ketua OSIS beneran. Itu juga gue gak nyangka loh. Oh, berarti itu Gila. nggak sesuai plan? Gak nyangka Oh. banget. Tiba-tiba masuk jadi wakil ketua OSIS orang kayak gua. Orang kayak gua. Tapi kan alhamdulillah dapat wakil kan. Alhamdulillah itu menjadi salah satu prestasi gue di SMK Bakti. Oke, makasih. Coba Abian. Ini kayaknya paling Wah, paling gong kayaknya paling gong. ya jujur. Kalau gue sendiri iseng dulu daftar OSIS ya. Gue sama sekali kagak ada niatan masuk OSIS. Gue FOMO doang nih, ikut-ikut temen. Entah kenapa, gue kan dulu nolep ya, nggak punya Nolep. apa-apa. Ini Ya, nolep. jadi Buset. gue pas daftar OSIS tuh gue berharap dua. Ya Allah 50% keterima, 50% nggak keterima, saya tetap senang. Yoi. Ya udahlah. Singkat cerita, tiba-tiba keterima. Gue jujur nggak nyangka sih. Gue nggak punya pengalaman organisasi sama sekali bisa keterima. Nah, gongnya lagi apa? Gue sama kayak Alip tiba-tiba dipilih jadi PLT ketua OSIS. Itu Berarti- benar-benar nggak expect, jujur. Saya boleh nggak? Ini Kenapa? yang milih ini siapa? Yang milih PLT? Iya, kakak kelas kita. Nah, Kakak kelas iya. sama pembina OSIS. Siapa bedanya? Kalau waktu itu ya, waktu dulu itu Misara sebelum berganti. Oke. Jangan Ya, santai. kita respect. Nah, tapi selama jadi ketua sama wakil dan juga PLT, apa kayak tantangan yang kalian hadapi dan juga apa kayak manfaat yang bisa kalian dapeti selama di OSIS jadi wakil sama ketua? Gimana? Ini gue mulai dari PLT lu ya. Ya boleh. Oke. santai aja. Apa tantangan jadi PLT? Jujur. Yang pertama, lu belum punya pengalaman apa-apa, tiba-tiba lu disuruh mimpin OSIS angkatan lu. Itu paling menantang, jujur. Oke. Karena lu di situ belum punya pengalaman, lingkungan lu kayak bagaimana, tapi lu harus udah bisa mimpin. Itu tantangan paling pertama. Sama ya ekspektasi lah, you know lah. Kayak jadi guru-guru, Bener, jadi anggota lain ekspektasi juga. dari siswa-siswa, proker gimana, acara jalan baik atau enggak. Nah, kalau udah jadi ketua asli nih, udah resmi terpilih, itu biasanya lebih santai karena kalau lu udah pernah kepilih PLT, lu jadi kayak ya udah ada iya Punya benar. pengalaman kan, oke. Udah ada pengalaman, udah ada jam terbang ya walaupun sama-sama berat karena lu jadi ketos resmi, ya beban lu jadi lebih berat lagi karena semua itu balik lagi ke tanggung jawab lu. Nah, manfaatnya apa? Gua orang yang
paling nggak bisa ngomong di depan orang, jujur, dulu. Oh, dulu. Iya, dulu. Baru bilang ini bisa sekarang. Ya bisa, alhamdulillah. Itu, join organisasi manfaatnya itu. Oke. Selain jadi ketos ya. Betul. Iya, sama sih. Sama. Sama kayak gue kayak lu tuh sama. Sama aja Jadi kalau misalkan tantangan yang gue hadapin masuk OSIS itu dari maupun PLT dan ataupun udah menjadi resmi, itu pastinya tantangan yang kita hadapin, ya kita pastinya PLT kita ambil pengalaman kita menjadi pemimpin lah ya, pemimpin dari sebuah tim kayak gitu, gimana kita tuh jadi leader of the team. Iya, leader tim ya. Habis itu kalau misalkan benar yang dibilangin sama Ardian, kalau misalkan udah menjadi resmi, menjadi ketua dan wakil ketua OSIS yang asli, itu tuh agak lebih santai karena emang punya pengalamannya juga, terus emang bener jam terbang tuh nggak bohong. Serius. Terus kita juga belajar untuk gimana sih cara kita tuh memimpin sebuah tim, tapi kitanya tuh punya kesibukan juga yang harus kita kerjain. Terus jam belajar kita juga berantakan juga. Pokoknya kita tuh berantakan banget lah jam kita tuh semuanya. Apa? Tantangannya takut disalahin jadi PLT. Nah, Itu tantangan terberat. Takut disalahin Makanya sama gue siapa? bilang jadi ketos asli itu lebih ya lega dikit sih daripada ketos PLT ya, walaupun ketos asli kalau ditegur langsung sama pembina, Iya. sama kesiswaan, nggak kayak kita kan ditegur dulu, tapi tetap ya rasa takut itu pasti ada. Oke. Maklum. Maklumin. Soalnya kita nggak pernah jadi PLT. Lah, Ya, yang ini kita ya. siap. Kita pada hasil dipilih. Semangat nih, semangat. Jujur, gua sama Malik nggak pernah jadi ketua atau wakil apapun di SMP tuh, di SMK. Jadi ini pertama kali. Nah, gue pengen nanya deh, kalau sekarang di saat lu tuh tidak punya pengalaman sama sekali ya, Iya. gimana rasanya untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS yang Iya. benar-benar asli di SMK Bakti Data? Gimana rasanya? Jujur, 50-50 sih. Kayak seru jadi ketua dan juga kayak stres banget jadi ketua. Karena serunya nih kayak bisa bikin acara, bisa bikin project gini nih, podcast. Dan juga bisa kayak apa ya, kayak ngembangin skill-skill public speaking, cara ngomong, bisa dapet apa kayak intel, ordal gitu. Lah bener kan? Kayak misal kalau PKL kan kakak kelas, PKL biar di Ya, rekomendasi. punya relasi lah. Iya, punya relasi. Tuh. Ya intel namanya intel. Tapi gimana rasanya, deg-degan nggak pas udah dipilih jadi ketua dan wakil ketua OSIS? Jujur, iya deg-degan banget karena kan kayak expect karena seorang gua Rafael kayak nggak expect jadi ketua OSIS, apalagi pas gua lagi kayak sekarang gini nih, kan kayak gua dulu introvert nih, gua dulu di SMP sangat introvert banget. Banget apa yang pernah ngomong. Jadi nih jadi ketua itu kayak harus paksain gua bisa ngomong ke anggota, ke Yes, guru, betul. dan juga harus mimpin kayak Adin bilang, kayak mimpin anggota ya yang seangkatan gua sama juga angkatan bawah. Jadi itu bisa kayak ngembangin diri sendiri sih kata gua. Ya itu juga jadi sebuah tantangan lah buat kalian. Iya, kalau dari Malik? Ya kalau dari gue sih ya sebenarnya tuh dari SMP ya emang udah ada aja sih pengalaman jadi waktu itu tuh ya adalah satu event besar di SMP. Oh, Jadi ngurusin satu event ya itu. jadi satu event itulah gue ditunjuk nih sama OSIS, Hmm. padahal gue bukan OSIS. Oke. Ya jadi di situ juga awal mulalah gue punya pengalaman sama ya di rumah gue juga ngikut Karang Taruna sih. Oh, jadi anggota Ya. Karang Taruna itu. Iya, Qatar lah. Ah, ini pengalaman kayak gitu. Tapi digaji nggak? Aduh, digaji ya. Kayaknya enggak deh. Pengalaman Pengalaman gaji. Iya, kan kita bahas pengalaman. Kita kerja di OSIS emang. Mohon maaf. Udah dong yang itu dikit, yang itu dikit. Jangan. Pokoknya kalian tuh di organisasi jangan ngarep gaji guys, karena pengalaman itu yang paling mahal. Gak bisa dibeli dengan uang, serius. Tapi akhirnya juga uang akhirnya. Iya sih, benar. Akhirnya juga uang kan? Bercanda. Santai aja. Iya. Oke. Di sini gue mau nanya nih. Pas kalian masih PLT, gue mau nanya kayak kelas kayak angkatan kalian yang di atas tuh kayak gimana? Yang kayak OSIS sebelumnya. Satu angkatan di atas kita berarti. Iya. Kayak gimana tuh maksudnya? kayak pas mereka mimpin, apakah lebih enak dipimpin mereka atau ya kayak gimana rasanya? Oke, sorry tadi untuk para viewers, tadi ada kesalahan teknis. Mohon maaf. Maklumin ini kan proker Baru lah, proker baru. ya proker baru. Oke. Jadi di sini gue mau ulang pertanyaan gue tadi. Tadi kan gue nanya
gimana perasaan kalian pas dipimpin oleh boleh disebutkan ya oleh Kanadip? Kayak gimana pastinya? Kayak enak, lumayan, atau ya lumayan aja kayak kurang gitu, coba? Berarti perasaan kita ya Iya, dipimpin sama perasaan kita. mereka. Jujur, the best. The Tiada best. tanding. Iya, karena kita di situ tuh dapat banget apa namanya cara memimpin yang baik dan gua itu jujur belajar cara memimpin tuh dari dia. Ya, dari angkatan Nadif. Berarti Nadip kayak mentor lu ya? Ya bisa dibilang begitu sih. Hmm, Karena kan ya kakak kelas OSIS itu kan mentor adik kelasnya, iya harus sih mentor, benar. harus dibimbing. Oke. Tapi Kalau jujur dapat banget. Alif? Nih, Ya untuk yang gue emang kenal dengan Kak Nadif juga dan gue udah tahu lah gimana rasanya dididik sama mereka, sama beliau-beliau itu. Beliau lah ya sudah tidak ada di sekolah ini. Ya gue pasti tahu mereka tuh udah sukses semua di luar sana. Tapi gue udah bener kata Ardian, kita tuh bener saat dipimpin oleh Kak Nadif itu kita dapat untuk cara disiplin, Iya. habis itu cara bertanggung jawab, cara bekerja sama tim segala macam. Jadi kita tuh Hmm. emang banyak lah yang kita ambil ya Tri ya. Kita ambil positif ya aja, jangan ambil negatifnya. Kayak gitu. Oke, nggak kayak aman, aman, Aman aman, loh. aman, Nggak, aman, aman pokoknya berarti. angkatan Alif itu kasihnya semuanya yang positif, gak ada yang negatif, the best. The Pokoknya best, the best. Oke. Ambil the best, Nih, ambil the best. ya gue mau nanya nih ya, kan lu kan pasti kan di setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan kan. Aduh, sedih banget. Nah, gimana nih perasaan lu pada nih kayak ditinggal sama angkatan Adip tuh pas di event pertama yang pas ke Wah, 17-an lah tuh. wah. Yang pas PKL lah tuh. Gimana tuh yang pas Dulu event deh, 17-an lah dulu tuh. deh. Coba deh, ya dari siapa dulu Jujur boleh lah. pas itu apalagi kita dipilih sebagai PLT ya Tria, yang dimana tuh harus kebetulan itu event pertama ditinggal oleh Kak Nadif itu adalah 17-an. 17-an. Nah di situ ya gimana ya Tria, baru acara pertama adalah miskom segala macemnya, emang itu maklum lah ya dalam sebuah event segala macem, dimana ada evaluasi yang sebegitunya, tapi dari kita evaluasi itu kita tuh mencoba untuk menjadi yang lebih baik lagi aja. Ya manusia tidak meluput dari kesalahan lah. Kita Iya, manusia benar. bukan nabi boy. tadi apa? Pertanyaan perasaannya. Ya, Iya, perasaan. Jujur. Karena apalagi kita nggak expect ya jadi PLT pas itu. Apalagi itu event pertama takut itu paling pertama. Itu paling bukan takut yang gimana-gimana, kita takut gagal doang, jujur. Iya. Ya tapi alhamdulillah so far so good walaupun memang masih ada kekurangan, ada kesalahan. Tapi ya balik lagi setiap event pasti ada kesalahan. Nggak mungkin nggak ada. Itu makanya kayak yang tadi Alif benerin tuh. Alif bilang maksud gua setiap acara tuh perlu ada eval. Buat apa? Buat bahan pembelajaran event selanjutnya gitu. Menyiapkan persiapan lebih lanjut lah. Iya, Betul. oke. Berarti itu eh bergunanya evaluasi kan? Berguna evaluasi. Oke. Nah, di sini gue mau nanya lagi nih. Eh gue mau nanya nih, kan mungkin orang-orang yang nonton nih nggak punya pengalaman di OSIS atau nggak yang berorganisasi. Jadi gue mau nanya, apa hal-hal yang kalian bakal ketemuin yang paling komen selama di organisasi? Kayak tantangannya, ya ceritanya, pengalamannya, apa yang paling komen diketemuin di organisasi? Paling sering. Yang sering muncul gitu. Oke, ini kita ini aja ya, positif aja. Yang gimana ya? Kalau di organisasi commonnya tuh pasti kalian bakal nemuin yang namanya miskomunikasi. Karena apa ya? Tapi kalian gak usah takut. Karena apa? Miskomunikasi itu wajar. Karena kalian di organisasi ini masih belajar. Iya, jadi kalian masuk organisasi tuh bukan yang sempurna, bukan yang profesional, tapi kalian tuh belajar bagaimana memanage soft skill kalian, komunikasi kalian. Terus yang kedua, bener, miskom paling sering, paling common, itu nggak pernah luput dari situ. Yang kedua ya tentu aja sih ini buat yang mau join organisasi tapi takut gak dapet temen atau apa, tenang aja. Organisasi itu dibentuk buat apa ya? Kita bekerja sama, kita bersosialisasi, benar, bekerja sama itu penting. Nanti kalian nikmatin aja sih, karena pasti kalian bakal apa ya? Bisa dibilang lulus sendiri, ya bakal ngalir sendiri lah pokoknya. Karena di organisasi ini kita nggak ada yang namanya circle-circlean, itu nggak boleh. Berarti semua kayak ini ya, solid semua kan, solid semua ya. Oke, solid semua. Oke. Ini kan kalian udah
jadi masuk OSIS, udah PLT, udah ketua sama wakil resmi. Nah, abis itu kalian udah bakal PKL. Yes. Itu gimana kalian manage waktu PKL dan untuk acara paling besar itu pensi? Itu kan gimana manage waktu? Wow, Itu kan karena kan nih, Baru jujur, kan udah pasti ribet kan, urusan banget, PKL ribet banget. sama bikin rapat-rapat proposal semuanya buat pensi. Mm-mm. Itu kalian gimana manage waktu dan apa tantangan yang paling banyak yang kalian hadapi? Coba lu dulu deh. Oke. Yang pertama, walaupun di sini emang kemarin tuh memang ada sedikit masalah dan itu Mm. wajar. Iya, iya, iya. Aman, aman. Tapi tipsnya dari gua nih, pertama, cara manage waktunya itu ya pertama ya kalian scheduling. Mm. Buat jadwal kalian dari awal gitu, dari jauh-jauh hari. Itu penting. Karena apa? Karena ketika kalian PKL atau apa itu udah pasti kalian bakal sibuk. Jadi Banget. apa tujuan diadain jadwal biar kalian tuh bisa nanti di PKL kalian bisa wanti-wanti nih, Pak saya mau izin untuk rapat ini itu bisa. Jangan kalian mendadak, kasihan juga anggota kalian. Mm, Ya. mm. Atau kita semua lah pasti kalau rapat dadakan pasti bingung kan. Iya, bingung banget, bingung banget. Pastinya bikin schedule dan jadwal yang pastinya diterima oleh anggota-anggota kita sendiri. Benar. Mm. Dan tentu saja balik lagi skala prioritas. Ini yang paling sering nih keluar di pas wawancara ya, skala prioritas. Itu sepenting itu, jujur, sepenting itu. Karena kalau kalian nggak tahu prioritas kalian yang mana, udah pasti kalian kewalahan. Gitu aja. Dari gua, kalau dari Alif gimana? Sama aja. Sama aja. Sama aja, sama aja, sama aja. Oke, sama aja. Oke. Dan di sini juga kalian udah misal proposal buat pensi udah aman, desain udah aman, dan pokoknya untuk persiapan udah aman. Tapi tiba-tiba ada kendala tuh kayak hamin sebulan acara gitu, kayak ada kendala sponsor, kendala anggota bermasalah. Itu kalian gimana cara handle masalahnya, problemnya? Tadi Namain mulu. tadi gimana? Jadi kalau misalkan ada hamin 1 Ya bulan lah. pokoknya nih, pokoknya semua persiapan buat acara pensi udah kelar. Hmm. Tapi hamin sebulan ada adanya masalah, kayak Hmm. sponsor itu berkendala atau enggak anggota lu ada yang bermasalah. Gimana kalian menghandle situasi itu? Ya yang pasti acara pasti ada masalah, balik lagi. Ya dan kita sebagai pemimpin kita harus punya solusi cepat dan harus bisa cepat tanggap, harus bisa memutuskan dengan cepat. Benar, Mm. berpikir kritis ya. Tentu saja kalau misalkan ada masalah seperti itu, ya itu iya santai, depends on you, gimana, masalahnya apa. Dan kalian itu sebagai ketua tuh gimana ya, kalau misalkan ada masalah, bicarain ke anggota kalian gitu. Jangan kita kesel sendiri, ngedumel sendiri, ngomelin sendiri, jangan. Terutama nih kalau misalkan ada anggota yang bermasalah, itu, eee, bukan dengan cara diomelin doang, enggak. Kita pasti evaluasi juga ya, Iya. heeh. Karena kalau kalian omelin doang itu bukan, apa ya, memperbaiki, namanya itu bikin, apa ya, Bikin ribet, istilahnya bikin ribet ya. pokoknya bikin mental anggota kalian hancur itu kalau kalian ngomel-ngomel doang. Oke. Kalau misalkan anggota kita ada yang bermasalah, kita coba untuk panggil dulu anaknya gimana maunya dan anaknya gimana. Tapi kan ya dimana yang untuk organisasi ini sebagai tim lah. Kalau misalkan kalian tuh udah masuk OSIS dan menjadi anggota OSIS, berarti kalian tuh harus sudah bisa menjadi seorang yang profesional dalam sebuah tim. Jadi ya gimana harus bertanggung jawab. Ya kalau misalkan kalian udah jadi OSIS jangan konyol. Jangan konyol. Jangan Nanti tuh konyol, jangan konyol. jangan konyol. Oke, oke. Tadi dari tim produser kenapa? Tim produser? Oh, 5 menit lagi. Oke. Buat apa ini? Oke, waktu selesainya, waktu selesainya. Oke. Karena kita keburu waktu, di sini gua mau nanya-nanya beberapa lagi nih. Minum, 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 minum. Ini lebih ke karakter kalian nih, lebih ke karakter. Iya, iya, karakter. Karakter gue gimana? Coba Karakter gua gimana? dari sendiri kalian, gimana menurut kalian gimana sebelum masuk OSIS dan sesudah? Iya, perbedaannya. Oh, perbedaan lah ya gampang. Sebelum dan sesudah OSIS. Oke, kalau misalkan sebelum gue masuk OSIS itu, gue tuh menjadi kepribadian yang benar pendiam pastinya, introvert segala macam dan tidak ingin bersosialisasi lebih jauh. Tapi gimana gue tuh pengen saat udah menjadi OSIS gue tuh bisa ngomong di depan umum, bisa bersosialisasi dan menjadi banyak relasi intinya. Itu poin penting masuk OSIS. Oke. Pak Ardian?
Oke, kalau gue sendiri apa perubahan karakter gue ya? Iya, karakter. Oke, dulu Karakter. ya kan ya karakter kan? Iya, pokoknya apa ya? Gue dulu sebelum masuk OSIS tuh orangnya gimana ya? Kalau ada yang salah, itu masalah lu, bukan salah gua. Ibarat apa egois ya, egois. Tapi egois dalam arti lu salah ya, lu yang salah bukan gua. Tapi setelah masuk OSIS ya udah, gue jadi ngerasain Semua salah. semua salah. Ya kita tuh sesama anggota atau sesama organisasi, satu organisasi kita harus saling merangkul. Kita nggak boleh menyudutkan satu sama yang lain, nggak boleh. Karena apa? Karena organisasi tujuannya itu buat belajar. Belajar Ya sama jadi gitu. setelah gua masuk organisasi gue jadi sadar ya dimanapun kita berada, organisasi mau dimanapun ya pokoknya dimanapun lah itu kita tuh juga harus bisa merasakan hal yang sama gitu. Maksud dalam arti kata ya bukan cuma nyalain doang. Jadi ya kita harus paham lah, mengerti apapun ada masalahnya kita selesaiin bareng-bareng. Jadi nggak boleh egois. Oke. Malik mungkin mau nanya lagi nih? Alah, jangan malu-malu dong. Bukan malu dia. Kenapa? Ya, ada lah. Apa mau nanya sesuatu? Dah, kayaknya cukup sih. Cukup. Cukup Aku cukup nih. ya. Oke. Sebelum kita akhirin, ini kita mau kasih selamat kepada Ardian karena gitu. udah masuk SNBP. Terima kasih. Terima kasih. Silakan ditampil Aduh, TV. jadi malu nih kayak begini. Kalau Tunjukin dong. tuh dia, Aduh jadi malu. selamat ke Ardian Ya, dan juga dapat gold makasih, ticket ke makasih kuliah mana? sebelumnya. Institut Teknologi 10 November ITS. ITS. Benar Surabaya. Kalau Alif kemana Alif? Kuliahnya? Aku emang udah coba untuk SNBT dulu ya. SNBT. SNBT dulu dan pilihan aku doain nih yang nonton nih ya. Semoga keterima di Teknik Komputer S1 UI. Amin. Kasih kata-kata. Mau kasih Dan buat kata-kata. kalian gitu dulu. Yaudah. Dan buat kalian yang udah berorganisasi ataupun yang mau join jangan takut. Karena apa? Kalau kalian punya manajemen waktu yang bagus, kalian pasti bisa ngimbangin antara organisasi dan akademik. Nah itu aja sih. Ya semangat aja. Cakep. Coba kalau dari Alif ada nggak Alif? Kata-kata. Kata-kata dari gue ya. Pasti ada nih. Pasti ada dong. Ya, jangan gitu-gitu, Pak. Jangan gitu dulu, Pak. Ya, boleh. Ayo lu dulu, selesain dulu dong. Ah ya udah. Gue closingan aja. Lagi. Ini quote gue ya. Day one is better than one day. Wih. Hari pertama lebih baik daripada kapan-kapan. Kata-kata dari gua apa ya? Ya. Untuk penonton atau gimana? Bebas. Kalau kata-kata dari gua ini pure dari kata-kata gue sendiri ya. Spontan aja kali ya. Wih. Oh iya kaget tuh. Oke. Jika tidak diberi oleh Tuhan, maka sorry Mas. Malu. Cut. Nervous. Coba ulang. 1, 2, 3. Oke, ini kata-kata penutup dari gua. Jika diberi oleh Tuhan, maka itu baik. Tapi jika tidak diberi oleh Tuhan, maka ada yang lebih baik. Itu cakep. Oke. Terima kasih Kak Alif, Kak Oh iya, Ardian. terima kasih juga. Sudah hadir. Aman. Untuk Poker Podcast ini kami. Makasih banyaknya. Dan juga terima kasih untuk penonton yang sudah nonton selama ini. Tepuk tangan buat semua, tepuk tangan. We'll see you guys in the next episode F Beat Beefpot. Bye-bye.